Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting terkait warning ya. Ini warning Bapak Ibu ya. Warning untuk pelamar P3K Guru tahun 2022. Baik itu pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3. Kenapa admin katakan warning? Karena ini terkait dengan status aktif Bapak Ibu ya di server Kemendikbud sebagai guru. Jangan sampai rekan-rekan guru honorer bermasalah pada saat pendaftaran akun SSCASN nantinya atau melamar formasi karena data Bapak Ibu ternyata di luar dugaan itu baru kita ketahui bahwa ternyata tidak aktif. Nah, di sini ada tampilan yang sangat menurut admin ini sangat merugikan guru yang bersangkutan Bapak Ibu ya. Di sini kita cek dulu. Di sini ada ya. Ini Bapak Ibu bisa perhatikan sendiri. Ini adalah salah satu informasi Dapodik ya. Di sini tertulis terkoneksi ya, terkoneksi di Dapodik Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini juga status aktif SIM PKB-nya aktif ya, aktif. Tetapi ternyata status aktif Dapodiknya saat ini tidak aktif alias mengundurkan diri. Kalau posisinya seperti ini di status aktif Dapodik tiba-tiba tidak aktif, kemudian tertulis mengundurkan diri Bapak Ibu ya, itu sangat berbahaya bagi pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu itu tidak mengundurkan diri, tetapi tiba-tiba terjadi seperti ini. Apakah ada bug, error, atau bagaimana, admin tidak tahu. Nah, kalau posisinya seperti ini padahal Bapak Ibu sebenarnya masih aktif, langsung saja Bapak Ibu koordinasikan ke Dinas Pendidikan, tepatnya di operator yang menangani Dapodik. Jangan sampai ini berlarut-larut dan bisa berbahaya bagi Bapak Ibu sendiri. Nah, karena kenapa? Pelamar prioritas P3K Guru 2022, terutama guru yang terdata di Dapodik, itu harus terdata di Dapodik Bapak Ibu ya, harus aktif di Dapodik. Karena kalau dianggap mengundurkan diri di Dapodik, berarti itu sudah tidak berhak ya, sudah tidak berhak mengikuti P3K ya sebagai status pelamar prioritas karena sudah mengundurkan diri di Dapodik. Berarti secara otomatis dianggap bahwa sudah tidak menjadi guru lagi. Kan seperti itu logikanya ya, tidak aktif alias mengundurkan diri. Padahal di sini kita cek ya, sinkron terakhir di Dapodik itu ternyata tanggal 20 Juli 2022 ya. Nah, ini tertanggal 20 Juli ini baru-baru Bapak Ibu ya, sinkron terakhirnya ini menurut admin sangat berbahaya ya. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu ya, padahal ini sinkron terakhirnya 20 Juli. Tetapi kenapa posisinya mengundurkan diri? Padahal guru yang bersangkutan ini sebenarnya masih aktif sih sebenarnya ya. Oke, jadi kalau misalkan ya, ini pembelajaran saja. Misalkan Bapak Ibu mendapatkan data Bapak Ibu seperti ini peringatan keras ya, peringatan keras. Jangan sampai Bapak Ibu gagal menjadi ASN P3K hanya persoalan yang seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu cek dulu ya, cek di cari GTK. Caranya adalah Bapak Ibu ketikkan saja di Google, cari akun GTK ya, seperti ini. Jadi Bapak Ibu langsung cek saja seperti itu. Pastikan status aktif SIM PKB Bapak Ibu aktif dan status aktif Dapodik ini aktif. Dan usahakan perhatikan sinkron terakhir ke Dapodik tanggal berapa ya. Apakah sudah lama belum sinkron atau baru-baru sudah sinkron. Itu yang Bapak Ibu harus perhatikan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan. Nah, terkait dengan hal tersebut itu kita harus memastikan juga di data Dapodik Bapak Ibu ya, bahwasanya data Dapodik Bapak Ibu itu valid ya. Nah, terutama di bagian sini ya, di bagian penugasan ya, di data Dapodik Bapak Ibu itu harus centang di sini ya, bulan Juli. Kemudian pastikan Bapak Ibu masih tercatat di aplikasi Dapodik Dasmen. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Nah, kemudian kita tambahkan di sini bahwasanya terkait dengan mekanisme penempatan guru lulus PG tahun 2021, di sini dikatakan bahwasanya 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 itu ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan ya Bapak Ibu ya, seperti itu, dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi bagi yang sudah lolos PG itu sudah tidak perlu lagi ujian kembali dan nantinya akan langsung penempatan sepanjang tersedia kebutuhan dan kuota di masing-masing daerah. Kalaupun misalkan tidak tersedia kuota di daerah Bapak Ibu, bisa jadi Bapak Ibu itu ditawarkan ke instansi luar seperti itu ya.
Nah, kemudian di sini dilanjutkan bahwasanya individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, ini ya mekanisme penempatan untuk guru lolos PG. Kemudian, prioritas penempatan itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Yang pertama itu adalah THK 2 dulu Bapak Ibu ya, kemudian honorer negeri, kemudian lulusan PPG, kemudian honorer swasta ya. Jadi misalkan dalam satu sekolah itu anggaplah dalam satu sekolah ada satu formasi ya, ada satu formasi, sedangkan pelamarnya itu ada dua. Kedua pelamar ini satu THK 2, kemudian satu guru honorer negeri. Nah, formasi cuma satu, sama-sama PG dan sama-sama prioritas 1. Nah, kalau berdasarkan urutan prioritas penempatan, maka yang ditempatkan terlebih dahulu di sini adalah guru THK 2, seperti itu ya. Nah, misalkan kita pindah ke poin keempat, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Contoh, misalnya dalam satu sekolah ada satu formasi dan dua guru honorernya ya. Misalkan ada dua guru honorernya ya. Ada dua guru honorernya, keduanya ini adalah THK 2 ya. Keduanya adalah THK 2, berarti sama-sama prioritas 1, sama-sama kategori THK 2. Nah, berdasarkan nilai siapa yang akan menempatkan. Nah, karena sama-sama kategorinya, maka tidak mungkin penempatan berdasarkan urutan kategori, tetapi berdasarkan urutan nilai ya. Nah, nilai yang tertinggi itulah nantinya yang akan mengisi formasi di sekolah tersebut apabila sama-sama passing grade dan sama-sama pelamar prioritas 1 dan sama-sama kategori, dan formasi yang disediakan lebih sedikit daripada jumlah pelamar atau guru induknya. Nah, seperti itu logikanya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian terkait dengan hal itu, di sini kami mendapatkan sedikit kabar gembira dari Mas Nadim, bukan Mas Nadim, Ibu Nunuk ya. Sebenarnya Mas Danim juga, Ibu Nunuk. Di sini Ibu Nunuk mengatakan, ini resmi diposting Bu Nunuk beberapa hari yang lalu, bahwasanya pada rapat koordinasi tersebut Sekjen GTK Nunuk Suryani mengatakan kebutuhan formasi untuk tahap ketiga pada 2021 tetap ada dan akan digabungkan dengan formasi tahun 2022. Jadi di sini pemerintah pusat itu Bapak Ibu ya berharap agar Pemda sesegera mungkin mengajukan kuota formasi guru P3K tahun 2022. Kami berharap setelah rapat koordinasi ini Bapak dan Ibu panitia daerah menambah kuota formasi sehingga bisa memenuhi pekerjaan rumah kita pada tahun depan. Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab terkait pemenuhan atau pengajuan formasi ASN P3K kepada pemerintah daerah. Jadi kami membantu agar hal-hal tersebut terrealisasi dengan baik dan sesuai sehingga guru-guru berkualitas yang memenuhi kuota tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.